Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 11 dengan judul termokimia, atau ini adalah topik energetika. Kali ini kita akan membahas soal dari termokimia, yaitu perubahan entalpi suatu reaksi. Di sini diketahui ada 3 reaksi, N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Delta H-nya adalah min 90 kJ. Tanda minus itu menunjukkan bahwa reaksi tersebut bersifat eksoterm atau melepaskan kalor. Kemudian reaksi kedua adalah 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. Delta H-nya adalah min 1140 kJ. Tanda minus juga seperti tadi, ini menunjukkan bahwa reaksi tersebut melepaskan kalor atau energi. Kemudian reaksi ketiga adalah 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Delta H-nya adalah negatif 560 kJ. Tanda negatif atau minus itu menunjukkan sama dengan 2 reaksi sebelumnya, bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm atau melepaskan kalor. Pertanyaannya adalah, tentukan delta H pada reaksi N2 ditambah O2 menghasilkan 2NO. Nah, ini yang harus menjadi perhatian adalah apabila kalian melihat soal dengan data seperti ini, ada persamaan-persamaan reaksi, kemudian diketahui harga delta H-nya, maka kita menerapkan hukum Hess, di mana nanti reaksi yang ditanyakan itu adalah hasil dari reaksi-reaksi yang ada diketahui dalam soal. Nah, kita perhatikan tadi persamaan reaksinya, tadi ada 3 persamaan reaksi, kemudian reaksi akhir yang ditanyakan adalah tadi N2 ditambah O2 menghasilkan 2NO. Delta H-nya berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Kita akan gunakan ketiga reaksi yang diberikan oleh soal untuk menjawab reaksi akhir yang ditanyakan. Kita perhatikan dulu di sini reaktan pada reaksi yang ditanyakan, N2 dan O2 itu berada di sisi kiri atau sebagai reaktan. Sementara NO itu ada sebagai produk atau hasil reaksi. Perhatikan komponen N2 dan O2 di dalam ketiga persamaan reaksi yang diketahui dalam soal. Posisinya harus sama dengan reaksi akhir yang ditanyakan. N2 kita perhatikan ada di persamaan 1, posisinya sama sebagai reaktan. Berarti persamaan 1 nanti kita buat tetap. Kemudian jumlahnya juga harus kita perhatikan bahwa N2 harus 1 buah atau 1 mol. Koefisiennya 1. Kemudian O2 itu juga harus di sisi kiri sebagai reaktan. Jumlahnya itu harus 1 nanti. Sekarang kita lihat bahwa O2 itu ada di 2 persamaan reaksi, persamaan 2 dan persamaan 3. Jumlah total O2 adalah 6, kan? Sementara reaksi akhir yang ditanyakan kita perlukan hanya 1. Nah, nanti kita ubah-ubah kita selesaikan. Terakhir adalah NO. NO kita perhatikan di sini adanya di persamaan 2. Posisinya sudah sama sebagai produk. Tetapi kita perhatikan bahwa di persamaan 2 banyaknya 4, sementara di persamaan reaksi akhir yang ditanyakan hanya 2. Maka nanti kita akan ubah agar jumlahnya sama dengan yang ditanyakan, yaitu dengan cara apa? Pasti sudah terbayang bahwa 4 menjadi 2 itu harus dibagi 2 Nah, kita jawab mulai dari persamaan 1 tadi. Posisi N2 sama, jumlahnya sudah sama, maka kita katakan bahwa persamaan 1 yaitu yang pertama Jadi dia ada 3 persamaan, jadi yang diurut aja 1, 2, 3 ke bawah. Jadi persamaan 1 tetap, artinya kita hanya menulis ulang lagi saja. Persamaan 1 N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 seperti yang tertulis dalam soal. Maka delta H-nya pun kita tidak ubah. Kita tulis ulang, min 90 kJ. Berikutnya,
Ya, kita lihat bahwa di persamaan 2, O2-nya ada di sisi kiri. Hanya jumlahnya yang tidak sama. Nah, kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Karena kita kalau mengubah jumlah di persamaan 2 itu harus juga menghasilkan jumlah produk yang sama dengan yang diinginkan di reaksi akhir, yaitu 2. Sementara di persamaan 2 itu NO-nya ada sebanyak 4. Maka kita bagi 2 agar nanti NO-nya menghasilkan 2 sama dengan yang ditanyakan pada persamaan reaksi. Jadi kita bagi 2, maka nanti kita akan hasilkan, coba perhatikan di sini, nanti semua persamaan ini koefisiennya dibagi 2. Termasuk delta H-nya yang 1000 minus 1140 juga dibagi 2. Perhatikan ya. Jadi kalau 4 dibagi 2 berarti nanti hasilnya 2, 5 dibagi 2 adalah 2,5, 4 dibagi 2 adalah 2, 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, maka persamaan 2 yang kita sudah ubah dengan cara dibagi itu menghasilkan 2NH3 tambah 2,5 O2 menghasilkan 2NO tambah 3H2O, maka delta H-nya adalah setengahnya dibagi 2 ya, dari 1140 jadi 570. Kita perhatikan di sini bahwa NO-nya sekarang sudah sama. Ya, sudah sama ya. Jumlahnya 2. Tapi oksigennya belum. Tenang ya, kita akan perhatikan kita masih punya persamaan 3. Nah, persamaan 3 karena posisi di sini ada dihasilkan H2O. Perhatikan bahwa di persamaan 2 kita menghasilkan H2O ya, produknya ada H2O. Sementara di persamaan akhir yang ditanyakan itu H2O tidak ada. Hanya 3 komponen saja, N2, O2 dan 2NO. Berarti kita hanya N2, O2 dan 2NO. Maka 3H2O ini harus kita buang ya. Dengan cara apa? Kita manfaatkan persamaan 3 dan posisinya kita tukar. Jadi dibalik, persamaan 3 dibalik, tapi dikali 1,5. Kenapa dikali 1,5? Karena pada persamaan 3 H2O-nya ada di sebelah kanan dengan jumlah 2. Sementara pada persamaan 2 yang tadi kita sudah hasilkan dengan cara dibagi 2, H2O-nya ada 3. Maka untuk menghasilkan H2O sebanyak 3 juga setara dengan persamaan 2. Jadi persamaan 3 ini harus dikali 1,5 karena 2 dikali 1,5 kan 3. Dan kita balik, ya kan? Kita balik, maka H2O pada persamaan 3 ditempatkan sebagai reaktan. Banyaknya adalah 3 karena sudah dikali 1,5. Kemudian H2 juga sama. H2 pindah ke kanan dan dia memiliki 2. Maka 2 dikali 1,5 itu hasilnya adalah 3. Sementara oksigen sebelumnya hanya 1 dikali 1,5 diletakkan di sebagai produk, maka dia hasilnya adalah 1,5 O2. Itu ya. Nah, di sini delta H-nya adalah kita kali 1,5 dari 500 negatif 560. Karena persamaannya dibalik, maka eksoterm tadi itu berubah tanda menjadi endoterm atau positif. Nah, 560 dikali 1,5 semuanya dikali 1,5, maka kita dapatkan delta H-nya adalah 840. Tandanya positif ya, karena persamaannya dibalik. Kemudian kita jumlahkan ketiga persamaan reaksi tersebut, maka kita akan peroleh ya dari persamaan reaksi ini yang kita bisa coret karena jumlahnya sama, itu kita coret untuk dihilangkan ya. Karena persamaan akhir nanti harus sama dengan yang ditanyakan oleh soal. Nah, H2-nya kita coret karena banyaknya sama, letaknya berseberangan, jumlahnya 3 dicoret. Berikutnya kita coret apa? NH3, jumlahnya sama, letaknya berseberangan ya, kita coret. Ada lagi nggak? Coba. Nah, H2O tadi ya, jumlahnya 3, letaknya berseberangan, dicoret. Ada lagi nggak? Coba yang bisa dicoret. Oksigen ya. Di sebelah kiri, di sini ada 2,5 O2. Di sebelah kanan, 1,5 O2. Karena letaknya berseberangan, ini adalah dikurangi. Ya, yang tadi juga dicoret-coret itu karena jumlahnya sama, hilang. Tapi kalau ini di sebelah kirinya berlebih. 2,5 dikurangi 1,5, coba berapa?
Ya betul, 1 ya. Jadi oksigennya nanti tinggal 1. Coba kita perhatikan, ini adalah persamaan yang tadi yang sudah kita selesaikan, yang hilang kita coret. Maka berikutnya yang tersisa adalah kita perhatikan ya, ini ada N2 ya, ada N2 sebanyak 1. Kemudian tadi oksigen 2,5 dikurangi 1,5, maka oksigennya tinggal 1. Nah, menghasilkan, nah, mana lagi senyawa yang tersisa? NO ya, sebanyak 2. Sama dengan persamaan akhir yang ditanyakan. Kemudian delta H-nya berarti dijumlahkan semua. Ingat nih, ini negatif ditambah positif. Ini adalah perhitungan matematika biasa ya, secara matematis, maka kita akan hasilkan delta H-nya adalah plus 180. Nah, ini adalah reaksi endoterm atau membutuhkan kalor. Jadi reaksi ini N2 ditambah O2 menghasilkan 2NO adalah reaksi endoterm. Demikianlah pembahasan kita tentang soal termokimia materi kelas 11. Semoga mudah difahami dan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan soal kimia berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.